Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Qala Allah fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah. Yang mana pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang mana ini adalah salah satu tugas yang diberikan langsung oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Siti Aminah. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Wahidi dengan NIM 2011 01 03 00 45. Nah, di sini saya berada di kelas C1 Prodi Manajemen Pendidikan Agama Islam, bisa juga dibilang MPI, yang mana fakultasnya itu berada di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Itu berada di UIN Khas Jember. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang dapatkah kepemimpinan kepala sekolah, motivasi guru, dan kualitas pelayanan pendidikan mengetahui kepuasan orang tua siswa, begitu. Nah, langsung saja ke pendahuluan, yang mana pendahuluan ini adalah sebagai pengantar dari materi yang telah Ibu Aminah berikan kepada saya. Nah, itu saya akan membacakan dan juga menjelaskan nanti tentang pendahuluan ini. Mengapa harus seperti ini, begitu. Nah, di sini saya bacakan, bisa teman-teman perhatikan di layar slide, yaitu pendahuluannya, yaitu sebagai salah satu pemangku kepentingan primer, yaitu orang tua siswa, memiliki peran yang penting kepada bidang pendidikan dalam hal mengambil keputusan dan mengetahui peran anak selaku siswa, khususnya bagi siswa sekolah tingkat dasar. Untuk itu, peran pengusaha dalam bidang pendidikan sebaiknya memperlakukan orang tua sebagai pelanggan yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dalam memiliki lembaga pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan para orang tua. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan apa maksud dari yang saya tadi bahas. Nah, kepuasan orang tua siswa merupakan hal patut yang diketahui untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diharapkan turut mampu meningkatkan pendapatan lembaga itu sendiri, seperti yang diungkapkan pada Nasib pada tahun 2017. Bila suatu perusahaan mampu memberikan suatu kepuasan yang berbeda pada peran pelanggannya, maka kepuasan perubahan tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi untuk membiayai pengeluaran perusahaan serta meningkatkan kemakmuran pihak-pihak yang memangku kepentingan jabatan pada perusahaan. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan penelitian atau yang dibahas tadi itu. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama, menganalisa pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan orang tua siswa di lembaga pendidikan, begitu. Dan yang kedua, menganalisa pengaruh motivasi guru dalam mengajar terhadap kepuasan orang tua siswa di lembaga pendidikan. Yang ketiga, menganalisa pengaruh kualitas pelayanan pendidikan terhadap kepuasan orang tua di lembaga pendidikan. Dan yang keempat, yaitu menganalisa pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru dalam mengajar serta kualitas pelayanan pendidik terhadap kepuasan orang tua siswa di lembaga pendidikan. Oke, beralih ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan pendidikan. Nah, yang mana di situ di dalam slide ada tahapan-tahapannya. Saya akan membacakan secara terus-terusan begitu, agar lebih nanti
pembahasannya lebih mengenai begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan pendidikan. Ya, yang pertama yaitu kepemimpinan pendidikan disampaikan oleh pada waktu itu 2013 yang menyatakan kepemimpinan pendidikan merupakan program bagi para pemimpin dalam dunia pendidikan, memerintahkan pengaruhnya ke para peran peserta didik serta pemangku kepentingan dalam pendidikan. Karakteristik di sini yaitu yang lain dapat pemimpin pendidikan merupakan kepala sekolah pendidikan adalah yang mana yang selanjutnya berdasarkan menawarkan ketepatan undang-undang dan standar pendidikan begitu. Jadi kepemimpinan pendidikan itu seperti yang tadi saya katakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu selanjutnya tentang 5 hasil dan pembahasan strategi kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, bisa teman-teman lihat di bagian slide yaitu tentang filosofis kepemimpinan kepala sekolah. Nah, yang mana di sini memiliki filosofis kepemimpinan yang berwenang pada aspek yang religius. Yang dimaksud religius ini yaitu beliau menganggap bahwa kerja dan menginspirasi umat untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah dan cerdas dalam suatu ibadah. Nah, karena filosofi ini adalah sebuah kerja adalah sebagai sebagian dari ibadah. Dan yang kedua yaitu tentang kepala sekolah selalu mengkomunikasikan dengan bahasa yang sederhana tentang filosofis dan visi pribadi beliau serta ketertibannya dengan visi sekolah kepada guru-guru. Nah, yang dimaksud di sini yaitu untuk menumbuhkan rasa saling membutuhkan dan berkepentingan serta kreativitas dalam menegakkan orang yang mendukung visinya begitu. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga tentang filsafat kerja. Yang dimaksud di sini yaitu adalah sebuah kejujuran yang selalu ditanamkan dan dicontohkan kepada setiap gaya perilaku dan praktik memimpin di sekolah dengan mengatakan bahwa apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, bisa dikatakan juga dengan kata lain, lakukan apa yang Anda lakukan dan katakan apa yang Anda katakan. Gitu. Dan yang keempat di sini yaitu tentang keteladanan. Nah, keteladanan di sini dalam hal sikap keteladanan kepala sekolah itu menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh bagi semua warga sekolah dapat dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, kepemimpinan kepala sekolah dalam perilaku sehari-hari selalu menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi dan diupayakan untuk selalu ditularkan kepada semua warga sekolah. Kenapa begitu? Karena perilaku tersebut tampak terlihat pada saat dilakukan observasi ke sekolah. Kepala sekolah selalu lebih terdahulu dalam datang ke sekolah sebelum guru-guru dan tenaga lainnya. Bahkan beliau datang ke sekolah hampir bersamaan dengan petugas kebersihan yang membuka kunci pagar sekolah. Jadi patut kita contoh begitu. Jadi itulah penjelasan 5 dari pembahasan hasil dan pembahasan strategi kepemimpinan kepala sekolah. Oke, selanjutnya yaitu pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini saya akan membacakan yaitu apa itu pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan. Di sini kepala sekolah dalam kepemimpinannya berupaya maksimal untuk melibatkan semua staf dalam sebagai kegiatan di sekolah. Nah, beliau beranggapan keterlibatan semua warga sekolah adalah sebagai salah satu cara membawa semua warga sekolah untuk bertanggung jawab terhadap kebahagiaan sekolah dan sebagai visi dan misi dari sekolah tersebut. Nah, dalam strategi guru ini
kita bisa mengetahui sistem relasi guru. Nah, bagaimana? Sangat ketat karena tidak hanya mendasarkan pada kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan dan keterampilan tambahan seperti baca tulis ataupun membaca Al-Quran dan yaitu karakter. Dan juga diperjelas dalam hadis, yaitu bacanya man anfa'a tariqan ilmu mawasfilatih ilal fayati tama tahakkukih bihi akhdahu an ahlihi mutahakkikina bihi ala kamili wat tamami. Yang mana artinya di sini yaitu di antara jalan untuk mencari ilmu yang dapat mengantarkan perjalanan ke ujung kepakaran dalam bidangnya adalah mengambil ilmu dari ahli atau pakarnya yang telah membidangi ilmu tersebut secara sempurna dan menyeluruh. Nah, di sini ada juga yaitu keteladanan guru, yang mana guru adalah melaksanakan pembelajaran di kelas dan di luar kelas selalu menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang sesuai. Nah, jadi bagaimana ini? Dengan norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat secara konsisten. Jadi dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan tentang strategi kepemimpinan kepala sekolah. Yang mana menurut strategi pembentukan karakter dan perspektif kepala sekolah dilakukan secara komunikasi, falsafah, visi, misi secara jelas, keteladanan, disiplin, kepemimpinan, intelektual, kepemimpinan mutu, dan berdayanya guru dan tenaga kependidikan. Nah, dan selanjutnya yaitu strategi orang tua dan masyarakat. Nah, strategi ini membutuhkan karakter dan spesifik perspektif strategi orang tua dan masyarakat dalam melalui komunikasi efektif, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembentukan karakter siswa serta melakukan pengawasan bersama terhadap perilaku siswa di sekolah dan di lingkungan rumah. Dan di sini yaitu kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan yang terakhir. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah tidak dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan orang tua siswa. Hubungannya sangat lemah dan tidak searah. Yang artinya peningkatan nilai kepemimpinan kepala sekolah tidak diikuti oleh naiknya nilai kepuasan orang tua dan siswa di lembaga pendidikan tersebut. Dan yang kedua yaitu tentang motivasi guru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan orang tua siswa dan bernilai negatif. Dan yang ketiga yaitu kualitas layanan pendidikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan, namun memiliki hubungan yang positif. Yang keempat yaitu kepemimpinan kepala sekolah, motivasi guru, dan kualitas layanan pendidikan secara bersama tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu terhadap kepuasan orang tua siswa di lembaga tersebut. Begitu. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.